fahamnya, yang dimana orang itu beribadah di tanggal 12 tersebut atau kurang lebih di tanggal itu. Jadi ada pengkhususan karena untuk mengkhususkan suatu hari, kata para ulama itu butuh dalil, ya, butuh dalil. Berhentilah berbicara kalau memang bukan bidang kita, karena sesungguhnya setiap perkataan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak berilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya. Hari ini tidak sedikit orang berbicara tentang hal yang bukan bidangnya. Betul sekali Ustadz Dasman. Tak sedikit sekarang orang yang bukan bidangnya, orang yang bukan ahlinya berbicara di luar keahliannya, termasuk orang di samping Anda itu, Pak. Sehingga menimbulkan berbagai keanehan. Seperti kata Imam Ibn Hajar, "Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib." Siapa yang berbicara pada bukan yang bidangnya akan mendatangkan hal yang aneh-aneh. Iya, memang betul. Di dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, barang siapa orang yang berbicara bukan bidangnya, fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaibi, maka orang itu hanya akan mendatangkan keanehan, lelucon, garis miring, orang itu hanya akan menjadi tertawaan, tapi bagi orang yang mengerti. Bagi orang yang bodoh juga, Pak Dasman, maka orang tersebut akan dipuja dan dimanja dan dianggap sebagai seorang pendekar yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Harry Pras, Anda sebagai orang ahli bela diri yang kemudian putar balik, putar haluan membahas masalah agama. Dengar penjelasan Pak Dasman di awal, Mas Heri. Orang yang berbicara bukan bidangnya, bukan keahliannya, maka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Karena yang disampaikan adalah keanehan-keanehan, bukan ilmu yang disampaikan, tapi lelucon. Ngerti Mas Heri? Anda menyampaikan membahas agama, masalah bulan Maulid, masalah peringatan Maulid, katanya menghususkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal untuk beribadah di tanggal itu. Dan ini diperlukan dalil. Ya Allah, Mas Heri Pras. Anda buka mata Anda lebar-lebar, telinga Anda juga buka lebar-lebar. Siapa yang mengatakan menghususkan peringatan Maulid itu khusus harus dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal? Harry Pras, kalau Anda memang orang NU, awalnya background Anda katanya orang NU, tentunya Anda paham bahwa orang Nahdlatul Ulama tidak pernah hanya menghususkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal untuk melaksanakan atau merayakan Maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu hampir setiap 1 bulan penuh atau bahkan di acara-acara tertentu, malam Jumat, malam apapun, mereka itu membaca Maulid, merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang benar-benar background Anda adalah seorang dari NU berlatar belakang Nahdlatul Ulama, tentunya apa yang ada di kitab yang sering dibaca ketika Maulid Nabi itu ada bacaan seperti ini, Mas. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andaikan kita itu mengerjakan Maulid setiap saat
untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tentunya merupakan sebuah keniscayaan kepada kita. Bukan hanya dikhususkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, Her. Nah, buktinya di lapangan, Anda mesti tahu. Masa hanya 12 Rabiul Awal mereka mengadakan maulid? Tidak, Her. Kalau memang Anda itu benar-benar backgroundnya dari NU. Ingat itu, jangan-jangan sudah lupa ente. Dan yang kedua, kalau memang benar dikhususkan pada tanggal 12 Rabiul Awal orang itu mengerjakan amalan maulid itu, memperingati maulid itu, apakah salah? Kata Anda harus memerlukan dalil untuk menentukan ibadah dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Itu kata ulama, kata Anda. Ulama siapa? Ulama-ulama Anda yang Anda jadikan rujukan saat ini, seperti Syekh Syed Jawas, Syafiq Risa Basalama, Khalid Basalama, itu yang Anda maksud ulama? Atau ulama-ulama syekh dari kalangan mereka? Coba terangkan, Her, ulama siapa yang bilang seperti itu? Sama sebenarnya dengan Anda juga menghususkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim setiap Anda mau ngonten, itu namanya menghususkan. Jadi ini namanya bom bunuh diri, Her. Kalau Anda beralasan bahwa itu ada hadis umum misalnya, umum yang bagaimana? Jadi jangan menentukan sesuatu hadis umum untuk mengerjakan amalan khusus, gitu, Her. Kalau pakai kaidah orang-orang Wahabi kayak Anda. Padahal ulama semisal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari malah menjelaskan bolehnya menentukan amaliyah tertentu dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, Her. Ini berlandaskan terhadap hadis Nabi yang setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba. Nah, dari hadis inilah Ibnu Hajar Al-Asqalani beristimbat bolehnya menentukan amaliyah tertentu dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, gitu, Her. Silahkan Anda buka Fathul Bari karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada juz yang keempat. Halamannya di halaman 61. Nasul ibaratnya seperti ini, Her. Wa fi hadzal hadisi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawasi tahsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali shalihah wal mudawamah ala dzalika. Hadis menentukannya Nabi setiap hari Sabtu untuk mendatangi Masjid Quba, baik berjalan kaki atau menunggangi kendaraan. Ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk bolehnya menentukan waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu mengerjakan amalan-amalan solihah tertentu, wal mudawamah ala dzalika, dan menekuni menjadikan amalan tersebut sebagai rutinitasnya. Oke, Her. Dan ini juga pernah dilaksanakan oleh Ibnu Taimiyah, Her. Silahkan Anda rujuk terhadap kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Di situ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah itu sampai berkata, barang siapa yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghis 40 kali setiap subuh, yakni dari adzan sampai iqamah, dibaca rutin terus seperti itu, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah dan tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Her. Jadi ini tidak ada dalilnya, tapi boleh menentukan waktu-waktu tertentu mengerjakan amalan tertentu di waktu itu, Her. Makanya kalau orang kayak Anda ngomong agama bukan keahliannya, ya lucu yang ada, Her.